Halo semuanya, waktu saya masih kecil, salah satu permen favorit saya adalah gummy worm ini dengan rasa yang berbeda. Dan hari ini saya memutuskan untuk membuat versi besarnya. Rasa pertama kita akan sangat tidak biasa, yaitu wortel. Kita mengambil baskom, dan memulai mengupas wortelnya dengan pengupas sayuran. Wortel yang sudah bersih dikirim ke baskom. Setelah itu kita taruh ke sini. Dan kita bersihkan selama 30 kg. Kita mengisi baskom dengan slider yang besar ini. Sekarang kita ambil juicernya, ganti mangkuk jusnya, dan ubah wortel menjadi jus wortel. Mangkuk pertama sudah terisi, dan kita akan mengumpulkan jus dalam ember. Karena itu, kita menuangkannya dari mangkuk. Wortel ini tidak terlalu berair, jadi wadah kuenya sudah meluap. Kita membersihkan, dan lanjutkan dengan semangat yang sampai mangkuk benar-benar kosong. Selesai. Hasilnya adalah 10 liter jusnya. Dan rasa kedua adalah jeruk. Tuang buah ke bak cuci ini. Isi dengan air. Dan setiap jeruk harus dicuci bersih. Terus kita keluarin jeruk secara maksimal ini, dan Anda mengeluarkan ekstrak rasanya. Jadi untuk melakukan ini, lepaskan lapisan kulit yang paling tipis dengan pengupas sayuran ini. Dalamnya banyak minyak esensial aromatik disimpan. Nah, jadi kita potong kulit sekitar 10 jeruk. Dan sekarang kita potong dengan pisaunya. Dan kita ekstrak wangian menggunakan ekstraktornya ini. Kita kirim sepotong kain kasa ke labo ekstraksinya. Lalu isi sampai penuh dengan kulit jeruk kita. Segumpal kain kasa lagi. Dan kita beralih ke labu kedua. Ini lemari es yang agar berfungsi diisi dengan air sedingin mungkin. Lubang ditiup dengan selotip agar tidak bocor. Selesai. Labu terakhir tetap ada. Dan kita akan menuangkan 2 alkohol ke botolnya, dan bagaimanapun alkohol melarutkan minyak esensial dengan baik. Jadi kita rakit sistem dari Ermos ini. Kita ambil kompor listrik, letakkan ekstraktor di atasnya. Dan nyalakan dengan daya sedang. Alkohol memanas, dan begitu mencapai 78 derajat, alkohol mulai mendidih, dan uap naik melalui sistem kita. Begitu sampai di lemari es, langsung mendingin, dan dalam bentuk tetesan. Dan di sini kita lihat kondensat mengalir ke ekstraktornya, melarutkan minyak esensial yang terkandung di kulit jeruknya. Selanjutnya, alkohol dengan bau jeruk yang sangat mengalir kembali ke labu bawahnya. Dan seterusnya dalam lingkaran. 1 jam kemudian, rasa jeruk alami sudah siap. Dan ini sangat kaya. Kembali ke jeruk. Alat peras jeruk ini 2 ember dan saringan.
Serta kita perlu ini dan di atasnya. Dan kita bisa potong jeruk menjadi 2. Bubur ditekan ke alat pemeras jurus dan memeras jurus seefisien mungkin. Cangkir pertama telah terisi. Anda bisa menuangkan melalui saringan ke dalam ember. Dan kita buang semua partikel yang tertinggal agar saringan tidak tersumbat. Kita lewati semua jeruk melalui juicer ini. Ternyata juga 10 liter jus ini juga. Sebagai cetangan gumminya, kita akan menggunakan pipa bergelombang ini. Orang normal menggunakannya untuk kerudung, tapi kita merentangkannya dengan panjang sekitar 1,5 meter. Kita juga selesai. Dan ini kita butuhkan 2 bola. Mengembang mereka sehingga meregang secara maksimal. Hal utama bukanlah melepaskan dari ketegangan seperti ini. Dan kita ledakan kembali. Potong leher yang sempit, dan tarik salah satu sisi tabungnya. Ini diperlukan agar ujung-ujung gummy masa depan membulat. Kita menghubungkan klem plastik menjadi satu, dan memperbaiki bolanya dengan agar tidak terbang. Di sisi lain, kita tuangkan minyak. Dan kita putar untuk lumasi setiap lipatan di dalamnya. Selesai, minyak dapat dikeringkan. Bola kedua dicelupkan ke dalam minyak. Dibalik. Dan juga ditarik ke pipa. Kita perbaiki dengan cara yang persis sama. Dan di tengah pipa, kita buat setan kecil memanjang. Tekuk sedikit agar ada tempat untuk menuangkan agar-agarnya. Kita pisahkan lapisannya. Masukkan ini kartonnya. Dan kita perbaiki lanjut ke persiapan gumminya. Kita penentukan 2 panci besar dan tuangkan 2 jenis jus ke dalamnya. Untuk membuatnya kaya lebih rasa, tambahkan asam sitrat dan gula. Dan kita tambahkan gula. Serta perasa kita juga tambahkan ke jus jeruk. Semua ini tercampur rata. Sekarang yang kita butuhkan 10 kilo agar-agar. Kekuatan gelatin diukur dalam gram. Kalau di toko sekitar 150 gram, maka kita punya 250 secara umum jauh lebih elastis. Kita lebih isi dengan galus ukur. Dan terhitung di panci ini terus diaduk. Lima kilo gelatin harus dituangkan ke dalam masing-masing jus. Setelah dia mengembung dan jus kita tidak terlihat cair, kita letakkan panci di atas kompor. Nyalakan kompornya. Dan mulai mencampur minyak masa ini.
Setelah 40 menit nyaduk terus-menerus, akhirnya gelatinnya meleleh. Setelah itu kita pindahkan panci ke lebih dekat cetakan. Kita kumpulkan adonan yang panas ini. Dan dengan hati-hati tuangkan ke dalam cetakan. Jadi secara bertahap kita isi formnya ini sepenuhnya dengan gummy bah. Kemudian kita letakkan. Saya harus mengatakan bahwa ini sia-sia dan perlu menunggu gummy untuk merangkap setidaknya sedikit. Kita nyalakan AC-nya dan tinggalkan seragam sepanjang malam. Keesokan harinya, kita agar-agar ini sudah benar-benar beku. Mari kita potong bentuk yang memanjang. Dan meleleh membukanya. Setelah itu, kita cukup menggulung jelly warpnya raksasa ini ke atas meja ini. Dia ternyata memiliki bentuk yang sangat tepat, setiap lipatan pipa dicetak. Tapi rasanya sayangnya campur aduk, dan kita mendapatkan gummy wortel oranye ini. Tapi itu belum semuanya. Kita ingat bahwa masih ada gummy seperti ini dengan rasa yang lebih kaya. Dan memutuskan untuk melakukan lagi yang serupa dengan milik kita. Taburi saja dengan asam sitrat. Dan gula. Baiklah, mari kita potong dan cicipi. Halo semuanya, hari ini kita akan membuat shawarma yang panjangnya tidak realistis. Seharusnya dibutuhkan waktu 4 hari untuk mempersiapkannya. Hari pertama, kita mulai dengan mengasinkan ayam yang utuh. Untuk ini kita ambil panci dengan air. Dan lalu kirim 6 sendok makan garamnya. Dan banyak ini. Campuran paprika, ketumbar, dan daun salam. Kemudian taruh panci di atas kompor dan didihkan selama 15 menit. Biarkan air garam ini di luar hingga dingin. Dan rendam ayam sehingga bumbunya benar-benar menutupi. Masukkan ke dalam kulkas selama 3 hari. Anda perlu air garam untuk menembus ayamnya seluruhnya. Jenis daging kedua adalah daging domba seperti ini. Buatlah setan di antara setiap tulang rusuknya. Kemudian gunakan pisau untuk masuk ke bawah tulang rusuk ini.
Dan potong sepenuhnya. Kehilangan daging sedikit mungkin. Lalu diulangi dengan semua tulang rusuk yang tersisa. Selesai, semua tulang rusuknya dibuang. Potong bagian potongnya lebih tebal. Dan balikan, sehingga seluruh bagian daging memiliki ketebalan yang sama. Balikan potongan ke sisi lain ini. Potong tulang yang tersisa dari tulang punggungnya. Dan potong kelebihan lemaknya. Untuk bumbunya, di pasar kami telah mengumpulkan bumbu dengan daging domba. Tuang dalam mangkuk ini. Bukan juga jika buatan sendiri. Dan masukkan ke dalam mangkuk. Tambahkan banyak garam. Dan tuangkan minyaknya. Kita aduk semuanya. Taruh di atas potong daging. Dan gosokkan bumbunya dengan baik. Gulung semuanya serapat mungkin. Dan taruh di atas kling film ini. Lalu tutup rapat. Juga, biarkan di atas lemari es selama 3 hari. Hari kedua, kami memutuskan untuk membuat salah satu favorit saya ini, tetapi sangat makan waktu, saus nar serap. Ini adalah saus yang terbuat dari buah delima. Untuk mengupasnya dengan cepat, kami potong 2 buah delima ini. Kita bisa melihat selaput putih di antara biji delimanya. Disitulah pemotongan harus dilakukan. Buka buah delima. Dan cukup hancurkan biji-bijian yang berair dengan sendok meja ini. Selain itu, lapisan putih ini juga bisa mengganggu karena elang jatuh. Hapus juga ini. Ulangi hal yang sama dengan sisa buah delimanya. Banyak biji yang keluar telah keluar ini. Kita perlu mengeluarkan sari buahnya ini. Ini aja. Sekarang, status dengan status panci ini dan saring semua sarinya. Dengan 1 sendok makan ini, kita peras sisa jauh biji-bijiannya.
Selesai. Kami memiliki jus delima alami yang paling murni ini. Kami taruh di atas kompor dan tunggu sampai mendidih. Kemudian kita turunkan panasnya menjadi kurang dari sedang, sehingga nyaris tidak menggelegak. Dan setelah 6 jam, ia menguap menjadi seperti sirup ini. Tuang ke dalam mangkuk. Setelah dingin, saus narjana benar-benar siap. Hari ketiga. Mulailah dengan wortel, potong menjadi 2. Kemudian cobalah untuk memotongnya menjadi irisan setipis mungkin. Dan suwir-suwir dalam sedotan tipis ini. Selesai. Masukkan irisan wortel ke dalam mangkuk. Garam. Dan remas-remas dengan tangan Anda untuk membuat wujud wortel ini. Hancurkan 1 siung bawang putih. Lalu kupas beberapa siung. Hancurkan. Dan potong dalam mangkuk. Kemudian beberapa gula. Kita taruh di atas pungsi ini dari kompor. Tuangkan minyak juga. Campurkan merica dalam lasung ini dan gilik menjadi bubuk. Masukkan ke dalam minyak ini. Tambahkan marjoram, kunyit, bubuk ketumbar, dan bubuk mustard ini. Panaskan rempah-rempah dalam minyak sehingga mengeluarkan aromanya. Sebanyak mungkin ini. Dan tuang. Tambahkan cuka seri apelnya. Aduk untuk terakhir kalinya. Dan masukkan semuanya ke dalam stopless. Biarkan direndam selama 24 jam di lembaran es. Untuk saus pertama, saus peres mayones ini dengan susu kefir dan krim asam. Dan masuk ke dalam mangkuk ini juga untuk bumbu. Tambahkan cabai merah, juga kari, ada cincang, dan juga cincang halus ini. Hancurkan bawang putih dan cincang halus. Tambahkan ke saus dan aduk rata. Sausnya sudah siap. Ambil kubis, potong menjadi 2 dan cincang halus. Taruh di dalam mangkuk ini. Kita taruh dalam mangkuknya, kita akan butuhkan besok. Dan hal terakhir yang kita bisa buat hari ini adalah roti pita. Tepung ke dalam mangkuk, tambahkan garam, tuangkan sedikit minyak, dan air mendidih. Uleni adonan dengan sendok terlebih dahulu. Lalu dengan tangan Anda. Taburi meja dengan tepung. Sabut dengan adonan dan gulung menjadi lapisan tipis. Selesai. Potong adonan untuk membuat lavash berbau asap ini kita masak di atas apinya. Masukkan bahan bakar kering ke dalam kompor dan nyalakan.
Letakkan wajan besar di atas kompor dan taruh adonan di atasnya. Sementara itu, gulung potongan berikut ini. Gelembung-gelembung mulai muncul di atas pita ini, jadi balikkan. Dan setelah 1 menit lagi, pita sudah siap. Kami mengirim lapisan adonan berikut ke wajan ini. Setelah itu, kami bungkus dengan ceiling film agar pita tetap lembut. Mari kita lanjutkan ke hari keempat ini, hari terbesar dalam hal pekerjaan ini. Ayam sudah sepenuhnya direndam dan kita akan nepesinya dalam rokok ini. Selanjutnya kita akan ambil beberapa serpihan kayu. Lalu kita isi arang secara bertahap agar terbakar. Dan taruh di atas arang dan membuat api. Dibuatlah api dari satu sisi ini. Arang secara bertahap akan terbakar, mengasapi serpihan kayu dan sistem ini akan bertahan sepanjang hari. Tepuk-tepuk ayam dengan tisu agar tidak dapat uap air yang tersisa di atasnya. Tutup kompartemen arang dan masukkan ayam ini sendiri ke dalam kompartemen kedua. Asap akan melewatinya dan akan menjadi sangat berasap pada malam hari. Ya, selesai. Mari kita tutup. Juga kentang akan masuk ke dalam shawarma ini. Kami kupas dan iris terlebih dahulu. Menjadi piring tebal dan kemudian lalu kita batangan ini seperti kentang goreng. Selesai. Nyalakan api yang baik di kompor, tuangkan banyak minyak ke dalam wajan, dan goreng kentang. Aduk setiap beberapa menit agar warnanya kemasan di semua sisi. Setelah siap, taruh kentang di atas nampan. Lalu kita taruh di sini di atas nampannya. Jenis daging ketiga adalah shawarma kamela daging sapi. Pipi sapi ini juga Anda harus mengupas banyak selaputnya. Kita akan garam dengan baik. Selesai. Taburkan garamnya. Tuangkan minyak ke atasnya. Dan gosokkan semuanya ke pipi. Pertama, goreng di atas pemanggang gas selama 2 menit. Lalu balikan, kita harus memberi mereka kerak yang baik. Kemudian taruh wajan di atasnya. Lalu setelah itu kita taruh wajan, lalu kita saruh ke atas daging ini. Tuang anggur di atas merah di atasnya. Taruh setangkai thyme dan rosemary, tambahkan air. Setelah tambahkan air, kita tutup dengan penutup. Biarkan mendidih perlahan selama 4 jam, dan mereka siap. Taruh mangkuk kayu di atas anggul ini, isi dengan bara api. Nyalakan bahan bakar kering dan nyalakan keluar api. Lalu keluarkan daging domba gulung yang telah direndam selama 3 hari dari lemari es dan potong-potong tepat di atas kertas timah ini.
Taruh di atas suska sate dan kemudian rupa sehingga tidak akan berputar. Sudah siap. Berapi telah mendapatkan api yang bagus. Tuang ke dalam panggangan arang dan distribusikan. Ini saja, mulailah pemanggang kebab. Lima menit dan kita putar tusuk sate ini. Sasli yang sudah siap kami geser di atas nampannya. Tapi tentu saja dalam bentuk shawarmanya. Daging seperti ini tidak akan hilang. Kami lepas dari tusuk sate. Dan potong menjadi irisan yang sangat tipis. Irisannya sudah dileparus, diletakkan di atas nampan. Pada suhu yang sangat rendah, ayam kami telah disiapin sepanjang hari. Ini pasti juga sudah matang, ternyata sangat bagus. Kami keluarkan dari tuxedo. Dan potong ini juga. Dan potong-potong juga. Lalu masukkan daging domba ini. Mari kita ambil pipi sapinya juga. Daging telah direbus untuk waktu yang sangat lama, jadi kami tidak mengirisnya. Lalu kita letakkan ke nampan dengan jenis daging ketiga. Juga keluar dari sayuran ini, tomat dan mentimun. Mari kita iris. Jadi, semua bahan untuk shawarma kami yang telah kita persiapkan selama 4 hari sudah siap. Akhirnya mari kita satukan shawarmanya. Kami taruh saus di atas semua, di atas pita. Taruh serat daging tapi di atasnya. Kentang juga. Tomat untuk kesegaran. Ayam asap super, lapisi dengan mentimun. Kubis juga wortel ala Korea. Lalu potongan daging korba. Taruh juga wortel. Lalu potongan daging lomba lagi. Tuangkan sos nanas yang lezat di atas semuanya. Dan gulung shawarmanya.
Yang tersisa hanyalah memanggangnya. Ini semua, shawarma kami telah masak selama 4 hari ini dan sudah siap. Mari kita potong.